Teks berita. Nanti kita akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan unsur-unsur berita. Apa itu berita? Berita adalah informasi seputar peristiwa dalam kurung yang luar biasa yang terjadi pada suatu waktu dalam kurung aktual, ditulis di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di televisi maupun diunggah di internet. Kalian sudah pasti pernah lah ya yang namanya menonton berita. Lalu selanjutnya, pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi mengenai peristiwa dalam kurung luar biasa yang terjadi di dunia pada suatu waktu tertentu. Ya, jadi berita ini adalah teks. Ada perbedaan dari berita dan teks berita. Kalau berita itu adalah siaran yang diinformasikan langsung pada si pendengar. Kalau teks berita itu adalah teks yang menginformasikan kepada si pembaca. Selanjutnya adalah ada ciri-ciri teks berita. Di sini ciri-ciri teks berita yang pertama ada faktual. Faktual itu berdasarkan fakta kejadian yang nyata. Fakta atau kejadian yang nyata. Jadi suatu berita itu yang dipublikasikan, nah itu harus berdasarkan kejadian nyata atau fakta. Dan yang kedua ada aktual, terkini atau baru saja terjadi. Nah, ciri berita yang kedua ini harus yang baru saja terjadi. Tidak boleh berita yang dipublikasikan itu berita yang sudah lampau. Seperti itu ya. Itu yang kedua, ciri teks berita yang kedua apa ini? Aktual. Dan yang ketiga ada unik dan menarik. Peristiwa berita itu harus unik dan menarik dan penting untuk banyak orang. Jadi peristiwa ini harus unik dan menarik. Dalam menyiarkan berita itu juga harus berita yang penting untuk banyak orang. Baik informasi yang harus kita dapatkan dari berita itu dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri teks berita yang keempat, sistematis dan lengkap. Disusun secara berurutan berdasarkan peristiwa dan lengkap. Ya. Jadi menyusun berita itu harus berdasarkan peristiwa yang terjadi dan disusun secara berurutan. Seperti itu. Dan yang kelima, komunikatif. Ya. Komunikatif adalah bahasa mudah dimengerti. Ya, ketika mempublikasikan berita, nah di situ harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pendengar berita. Nah di sini ada singkatan adik simbah atau 5W plus 1H. Yang harus kalian perhatikan ini adik simbah ini apa sih? Kok termasuk kepada unsur-unsur berita? Yang pertama adik simbah, A-nya itu apa? Ya. Yang A-nya itu apa? D-nya itu di mana? K-nya itu kapan? Dan C-nya siapa? Dan M-nya itu mengapa? Lalu B-nya itu bagaimana? Atau 5W 1H. Yang pertama ada what, where, when, wow, why. Yang plus 1H yaitu how. Seperti itu ya. Itu unsur-unsur berita. Ada 6. Itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Baik, ini penjelasan tentang unsur-unsur berita. Yang pertama tadi ada apa atau what. Unsur apa atau what berisi jawaban yang menanyakan mengenai peristiwa apa yang terjadi pada berita. Jadi peristiwa apa yang terjadi pada berita itu
termasuk unsur-unsur pada berita, ya. Apa yang terjadi pada berita tersebut? Misalkan contoh anak hilang dan lain sebagainya. Yang kedua ada yaitu di mana atau where. Unsur di mana berisi jawaban yang menanyakan mengenai lokasi atau tempat peristiwa yang terjadi pada berita. Di mana nih peristiwa ini terjadi? Oh, kemarin anak hilang itu terjadi di Cikupa misalkan. Seperti itu ya. Dan lanjutnya ada yang ketiga kapan. Unsur kapan berisi jawaban yang menanyakan mengenai waktu peristiwa yang terjadi pada berita. Kapan berita itu terjadi? Oh, kemarin tuh anak yang tadi hilang kemarin tuh. Ya, jam berapa? Jam 3. Gitu. Yang keempat yaitu ada siapa. Unsur siapa berisi jawaban yang menanyakan mengenai apa saja yang terlibat pada peristiwa yang terjadi pada berita. Ada yang sekarang yang kelima, mengapa. Unsur mengapa berisi jawaban yang menanyakan mengenai alasan peristiwa dalam berita bisa terjadi. Mengapa sih berita itu bisa terjadi? Gitu ya. Yang keenam, bagaimana. Unsur berita yang keenam itu bagaimana berisi jawaban yang menanyakan mengenai langkah atau kronologi peristiwa yang terjadi pada berita. Prosesnya seperti apa nih berita yang terjadi? Anak hilang itu bagaimana awal ceritanya? Nah, itu adalah unsur-unsur berita. Sekarang buka halaman 3. Di situ ada unsur-unsur berita. Di mana yang tadi sudah dijelaskan ya. Unsur-unsur berita. Lalu nanti Kayub bakal tampilkan satu contoh berita. Lalu kalian jawab mengenai unsur-unsur berita tersebut. Paham dari ini pertanyaan itu? Paham? Paham ya? Baik, kita mulai. Di sini ada satu berita ya. Nanti kalian simak berita ini. Lalu kalian cermati. Kemudian kalian jawab pada unsur-unsur berita yang sudah dijelaskan tadi. Sekarang kalian simak video berita tersebut ya. Di mana ada seorang ibu di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang menjadi korban tertimbun longsor usai mengantar anaknya untuk mengaji di sebuah madrasah. Korban sempat mendapat perawatan di rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Seorang ibu rumah tangga di desa Kertawirama, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menjadi korban tertimbun longsor di dekat rumahnya. Kejadian ini bermula saat korban mengantar anaknya mengaji di madrasah pada Minggu siang kemarin. Setelah mengantar anaknya, korban kembali untuk mengambil sandal yang tertinggal di rumah. Namun tiba-tiba, tembok penahan tebing milik tetangganya longsor. Seketika, material batu dan tanah menimpa korban. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung menolong korban dan membawanya ke rumah sakit. Namun pihak rumah sakit menyebut nyawa korban tak tertolong. Diduga ada luka dalam yang terjadi saat korban tertimbun material longsoran. Kepala desa setempat menyampaikan saat kejadian, hujan deras memang sedang berlangsung selama beberapa jam. Itu saya pas kemarin kan hujan cukup deras. Kebetulan pas hujannya jam sekitar jam 2:30 si ibu tuh sekitar jam 4 itu menjemput anaknya pulang haji. Kebetulan saat diantarin anaknya pulang haji, si ibu tuh balik lagi ke sini. Nah pas balik lagi ketimpa sama material longsoran. Kalau beritanya sih dalam medis kebetulan pas saat kejadian memang dibantu warga sekitar juga dibawa ke rumah sakit umum. Atau beritanya sih dalam penanganan medis di rumah sakit sekitar pukul 5 sore. Sempat tertimbun berarti Pak? Sempat tertimbun.
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, longsor juga terjadi di sejumlah titik saat hujan deras berlangsung minggu kemarin. Salah satunya menghancurkan tembok penahan tebing jalur nasional Kuningan Cikijing. Material longsor sempat menutup sebagian jalur utama. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Kuningan, Jawa Barat. Nah, itu adalah video berita. Sekarang Kayub mau tanya tentang unsur-unsur yang terkait pada berita ini. Kayub kasih waktu 2 menit untuk membedah tadi berita yang sudah ditayangkan. Kasih waktu 2 menit. Nanti siapa yang bisa Kayub tanya, acungkan tangan. Oke. Baik, 2 menit sudah terlewati. Sekarang kalian jawab pertanyaan pertama. Peristiwa apa yang terjadi pada berita yang tadi ditayangkan? Ayo Reja. Seorang ibu meninggal dunia akibat tertimbun longsor usai antar anak mengaji. Nah, ya benar sekali. Lalu yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu? Siapa, ayo? Seorang ibu yang usai antar anaknya mengaji. Seorang ibu? Yang usai antarnya anaknya mengaji. Ya, benar. Lalu yang ketiga ada di mana peristiwa itu terjadi? Di mana, ayo? Di Desa Kertawirama, Kuningan, Jawa Barat. Di desa? Kertawirama, Kuningan, Jawa Barat. Baik, bagus. Lalu yang keempat, kapan peristiwa itu terjadi? Minggu siang. Kapan peristiwa itu terjadi? Minggu siang. Minggu siang. Baik. Lalu yang kelima, pertanyaan kelima. Mengapa peristiwa itu terjadi? Baik, Rizky coba jawab. Karena tembok tetangganya longsor. Karena tembok tetangganya longsor. Oh, seperti itu. Maka peristiwa itu terjadi. Baik, tidak apa-apa. Lalu pertanyaan yang terakhir. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Baik, Maulvi, coba. Jadi karena adanya hujan deras. Oh, proses tersebut karena terjadinya hujan Deras. deras. Baik. Itu adalah unsur-unsur berita. Semua gimana? Paham semua?